Hari ini kita akan belajar tentang Alkitab. Mari buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu bagian firman Tuhan, dan hari ini kita belajar tentang Alkitab. Semua sudah tahu Alkitab. Ya, Alkitab. Apa itu Alkitab? Istilah Alkitab dari bahasa Yunani Biblia atau Biblos. Bahasa Inggrisnya Bible. Itu artinya buku itu. Maka di terjemahan Indonesia kita menggunakan kata Alkitab itu dari bahasa Arab. Al itu diterjemahkan itu artikel, kata sanda. Al itu dari bahasa Arab. Kitab ya buku. Jadi Alkitab adalah buku itu. Ya. Buku itu, the book. Atau bisa berarti surat, bisa juga berarti tulisan-tulisan. Alkitab adalah firman Allah tertulis. Alkitab adalah firman Allah tertulis yang terdiri dari 66 kitab, dari Kejadian sampai Wahyu, yang diilhamkan atau diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah tertulis. Tentu ada firman Allah tidak tertulis, itu tidak dibukukan. Tapi yang dibukukan, yang disebut Alkitab, inilah firman Allah yang tertulis. Jadi Alkitab bukan berisi firman Allah. Alkitab bukan sebagian firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang kita kenal dengan 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua ialah keunikan Alkitab. Keunikan Alkitab yang kita miliki, yang pertama, Alkitab memiliki keunikan yang tak tersaingi oleh buku manapun yang ada di dunia ini. Walaupun ini ditulis oleh lebih 40 penulis, termasuk Musa, ditulis dalam waktu kurang lebih 1600 tahun, karena Alkitab itu ditulis tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Berarti ada kurang lebih 1600 tahun. 1600 tahun. Dengan latar belakang penulis yang berbeda-beda, tapi anehnya selaras. Tidak ada yang tumpang tindih. Para penulis itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang raja seperti Daud, ada yang filsuf atau ahli filsafat, ada Paulus, ada nelayan, kita kenal Petrus, Yohanes, ada tabib, ada Lukas, itu tabib atau mantri kalau sekarang. Mantri itu Lukas. Ada negarawan. Negarawan itu termasuk adalah Daniel, seorang negarawan. Ada penyair. Penyair banyak, termasuk Daud, Salomo, dan beberapa yang lain. Ada juga pembajak sawah, peternak dari Tekoa. Itu ada Amos, dan latar belakang yang berbeda-beda, tapi menuliskan bagian-bagian firman Tuhan yang utuh. Alkitab ini paling banyak dibaca.
Dari semua buku Alkitab paling banyak dibaca, paling banyak diterjemahkan, paling banyak diterbitkan, dan mempengaruhi kehidupan manusia. Apa buktinya bahwa Alkitab mempengaruhi kehidupan manusia? Alkitab ini adalah buku yang paling banyak diserang dan paling banyak dibenci di seluruh dunia. Hitler pernah membakar seluruh Alkitab di Jerman pada masanya. Dan setiap orang yang menyimpan Alkitab dibunuh oleh Hitler atau pasukannya. Karena buku ini berpengaruh. Kok buku saja ditakuti? Ya, buku saja ditakuti. Dan inilah keunikan Alkitab. Buku yang paling banyak dibaca, yang sangat berpengaruh, paling banyak diterjemahkan, tapi anehnya juga paling banyak diserang dan dibenci, tapi tidak hilang sampai hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses terjadinya Alkitab. Alkitab tidak langsung turun dari langit, simsalabim, langsung lompat di mejanya rasul. Ya, Alkitab tidak turun dari langit, tapi dimulai dengan istilah pengilhaman atau inspirasi. Alkitab itu dimulai dengan inspirasi, yaitu Roh Kudus memakai para nabi, para rasul menuliskannya, menggunakan kata-kata dan kemampuan dan bahasa penulis. Jadi tergantung kepada penulisnya. Kalau dia orang terpelajar, tentu bahasanya sedikit berbeda dengan yang tidak terpelajar. Contoh, Injil Lukas dengan Injil Markus dan Injil Lukas. Bahasa Lukas atau Injil Lukas itu agak berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh Markus dan Yohanes. Mengapa? Karena Lukas ini seorang yang memiliki tingkat pendidikan agak tinggi. Dia adalah seorang tabib. Juga Rasul Paulus, seorang yang berpendidikan. Tulisannya jauh lebih daripada rasul-rasul yang tidak memiliki pendidikan yang memadai. Inspirasi artinya Roh Kudus menggerakkan para penulis Alkitab menggunakan kata-kata asli mereka. Jadi bukan didikte. Alkitab tidak didikte. Wakoa saridi. Itu didikte. Tulis pada bulannya. Alkitab tidak didikte. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan penulis. Lalu mereka menulis dengan kata-kata mereka. Tapi Roh Kudus yang menguasai, memimpin mereka, sehingga hasil tulisan mereka tidak mengandung kesalahan. Pengilhaman atau inspirasi menegaskan bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah atau firman Tuhan. Proses yang kedua ialah dengan istilah kanonisasi. Kanonisasi artinya buku-buku yang ada pada zaman itu banyak. Kitab-kitab gulungan-gulungan banyak. Maka para bapak-bapak gereja, mereka mengadakan kanonisasi, seleksi. Kanonisasi itu dari kata kanon, Canon. Ya, biasa kamera kita Canon atau printer kita Canon. Canon itu standar. Makanya kalau beli printer Canon itu ya printer yang sifatnya standar saja, standar. Ya, maka orang beli yang lebih bagus, Epson dan laser dan sebagainya itu lebih di atas standar. Ya, Canon itu artinya tongkat pengukur atau standar atau norma. Nah, proses pengkanonan dilakukan oleh para ahli kitab suci dan bahasa dengan teliti. Ini dilakukan oleh bapak-bapak gereja, melakukan penelitian dengan teliti,
menemukan kitab-kitab mana yang benar-benar firman Tuhan yang diwahyukan oleh Tuhan dan benar-benar diakui bahwa inilah firman Allah. Ada sejumlah yang tidak diterima sampai sekarang. Misalnya Injil Barnabas, Injil Petrus, dan beberapa kitab yang lain yang tidak diterima sampai hari ini karena isinya tidak ada hubungan atau tidak sejalan dengan kitab-kitab lain, dan itu hanya dianggap sebagai buku-buku bacaan Kristen, boleh dibaca tapi tidak dikategorikan bahwa itu firman Tuhan. Nah, untuk membuat kanonisasi atau mencari yang standar, ada beberapa syaratnya. Yang pertama ialah ditulis oleh para nabi atau para rasul atau orang yang dekat dengan nabi atau rasul. Itu satu standar. Dari buku-buku yang ada, gulungan-gulungan kitab harus ditulis oleh seorang nabi atau seorang rasul atau seorang yang dekat dengan rasul. Ada di bagian Alkitab kita yang ditulis bukan oleh rasul. Misalnya Injil Markus, Markus bukan rasul, dia ponakan Barnabas. Lukas juga bukan rasul, tapi dia adalah teman yang menemani Rasul Paulus. Dia adalah orang yang dekat dengan rasul. Yang kedua, standarnya ialah kitab tersebut diakui otoritasnya dalam kalangan gereja-gereja mula-mula. Jadi gereja mula-mula mengakui bahwa ini standar atau ini dipakai, bahwa inilah firman Allah yang diajarkan kepada umat pada gereja mula-mula. Dan yang ketiga ialah kitab-kitab tersebut mengajarkan hal-hal yang selaras dengan kitab-kitab yang lain yang jelas termasuk dalam kanon. Artinya tidak boleh ada kontradiksi satu dengan yang lain, tidak boleh ada pertentangan, tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu kalau mau mencari penjelasan mengapa kitab Barnabas atau Injil Barnabas tidak diterima dalam kanon, itu boleh dibuka di YouTube yang ada dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena. Bisa dibuka di situ di YouTube, keterangan atau video atau komentar penjelasan dari Dr. Bambang Nursena mengapa Injil Barnabas tidak diterima dalam kanonisasi Alkitab. Kanon Perjanjian Lama itu terjadi sekitar 400 atau tahun 400 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, kanon Perjanjian Lama sudah selesai, di mana Ezra mengumpulkan semua kitab dan menyatukannya menjadi kanon yang paling lengkap. Ada 39 buku, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Itu sudah selesai tahun 400 sebelum Masehi, atau sebelum memasuki masa kegelapan 400 tahun. Sekitar tahun 200 sebelum Masehi, Perjanjian Lama ini diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yaitu bahasa Yunani. Ini atas perintah seorang raja Mesir namanya Ptolemeus. Dia seorang yang mengakui Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Maka dia minta supaya Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan itu orang Israel mengutus 70 ahli dari Yerusalem ke Mesir untuk menerjemahkan Alkitab itu. Seluruhnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani dan diberi nama Septuaginta atau LXX. Ini diterjemahkan supaya gampang dibaca oleh orang-orang yang berbahasa Yunani. Sedangkan kanon Perjanjian Baru itu lengkap abad kedua dan sampai abad keempat. Ya, itu dalam konsili atau sidang gereja-gereja di Kartago
mengesahkan 27 kitab perjanjian baru yang dimulai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Itu sudah selesai pada abad keempat sesudah Masehi. Itu yang kedua. Proses yang ketiga ialah diterjemahkan dan diterbitkan. Alkitab itu ada namanya naskah asli atau tulisan asli. Ini yang ditulis langsung oleh para nabi, para rasul. Dan sampai hari ini naskah asli Alkitab sudah tidak ada. Makanya seringkali kita dipojokkan bahwa Alkitab, kitab suci orang Kristen itu palsu karena tidak ada lagi aslinya. Kita akui bahwa Alkitab kita yang asli, tulisan asli, naskah asli sudah tidak ada. Mengapa? Tentu banyak sebab. Salah satu ialah material yang digunakan tidak mungkin bertahan ribuan tahun. Karena itu digunakan adalah kulit dan perkamen atau papirus. Tidak mungkin papirus, kertas yang dibuat dari pohon papirus atau ditulis di kulit binatang atau perkamen tidak mungkin bertahan ribuan tahun. Dan itu bisa hilang. Tapi bapak-bapak gereja atau orang-orang percaya baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru diberikan hikmat oleh Tuhan sebelum naskah asli itu hilang, itu disalin. Jadi mereka menyalin. Belum ada fotokopi waktu itu. Jadi mereka tulis. Tapi mereka salin dengan seteliti-telitinya. Tidak boleh salah. Bahkan kalau mereka mendapatkan tulisan YHWH, mereka harus membersihkan penanya dan menulis dengan teliti dan cermat. Dan kalau salah harus dibuang. Dan sampai hari ini salinan-salinan asli Alkitab itu masih ada di sejumlah perpustakaan internasional, termasuk di Inggris, dan beberapa perpustakaan internasional itu masih ada disimpan. Naskah asli Alkitab memang tidak ada, tapi salinannya masih ada. Dari salinan-salinan itu kemudian diterjemahkan. Salah satunya tadi ialah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Kemudian sesudah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan terjemahan Vulgata. Dan seterusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu abad ke-14 Masehi. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkan abad ke-17 di Batavia, Jakarta. Dan sampai hari ini terus diterjemahkan sampai ke bahasa-bahasa daerah. Itu proses-proses Alkitab. Alkitab itu pertama ditulis pada kertas namanya papirus. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Mesir pasti akan diperlihatkan pohonnya. Ada di rumahnya mamanya Erwin dekat Mama Nesia di sana. Ada pohon di depan rumahnya itu mirip dengan papirus. Yang dalam pot itu yang tinggi-tinggi ya batangnya itu, yang hampir tidak ada daunnya. Itu semacam itu papirus. Papirus itu diolah, itu kertas pertama di dunia. Dan masih ada sampai hari ini di Mesir. Itu tumbuh di sekitar Sungai Nil. Dan itu kertas yang terbaik. Alkitab itu ditulis di papirus dan juga di ada namanya perkamen atau kulit binatang lalu digulung. Jadi bukan seperti kertas sekarang, digulung. Makanya disebut gulungan kitab. Dicetak pertama secara massal itu pertengahan abad 15 oleh seorang namanya Johann Gutenberg. Itu diproduksi secara massal itu pada abad ke-15. Jadi panjang prosesnya Alkitab itu. Kita pindah ke poin yang keempat, ialah tahun penulisan Alkitab. Kapan Alkitab ditulis? Yang pertama, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ditulis dari tahun
1500 sebelum Masehi sampai tahun 400 sebelum Masehi. Jadi ada kurang lebih 1100 tahun penulisan perjanjian lama. Kitab Pentateuk itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa, ditulis tahun 1500 sampai tahun 1400 sebelum Masehi. Kemudian kitab-kitab sejarah termasuk hakim-hakim itu ditulis tahun 1400 sampai tahun 1000. Kemudian kitab-kitab syair termasuk kitab Ayub, kitab Mazmur, Kidung Agung itu ditulis tahun 1000 sampai tahun 800 sebelum Masehi. Ada kitab nabi-nabi termasuk Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yeskel, Daniel sampai kitab Maleaki itu ditulis tahun 800 sampai 400 sebelum Masehi. Dan kitab terakhir yang ditulis adalah kitab Maleaki. Dan sesudah itu Tuhan berdiam diri selama 400 tahun, tidak berbicara kepada manusia. Masa itu disebut masa kegelapan 400 tahun. Kita pindah ke perjanjian baru. Kapan perjanjian baru ditulis? Setelah perjanjian lama selesai, itu sekitar tahun 400 memasuki masa sunyi namanya, masa sepi, masa kegelapan, masa terowongan, sampai Kristus lahir. Dan ini diperkirakan mulai tahun 420 atau tahun 410 sampai Yesus lahir. Nah, Yesus lahir tahun berapa? Tentu kita beranjak kepada sejarah. Waktu Yesus lahir, masih hidup Raja Herodes. Herodes wafat tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir paling tidak tahun 5 atau tahun 4 sebelum Masehi, bukan tahun 1. Karena Herodes mati atau wafat tahun 4 sebelum Masehi, dan Yesus lahir sebelum dia wafat. Berarti Yesus lahir diperkirakan tahun 5 atau tahun 4 sebelum Masehi, dan Yesus mati digantung di kayu salib tahun 29 Masehi. Yang kedua, penulisan perjanjian lama itu ditulis dari tahun 40 sampai tahun 100 Masehi. Tahun 40 sampai tahun 100. Yang paling pertama ditulis adalah Injil Markus. Tapi tentu ada alasannya mengapa bukan dia ditulis pertama tadi Matius. Ya, dia ditaruh di urutan kedua. Itu ditulis tahun 49. Kemudian kitab yang terakhir ditulis adalah kitab Wahyu. Itu ditulis kurang lebih tahun 100 Masehi atau AD. Kemudian yang berikut, yang kelima, ialah sifat dari Alkitab. Sifat Alkitab, yang pertama, Alkitab itu berkuasa. Alkitab itu berkuasa. Alkitab berkuasa dan memiliki wibawa tertinggi bagi kehidupan manusia. Alkitab menyatakan apa yang benar dan salah secara mutlak sehingga manusia wajib mempercayai. Coba kita lihat tadi dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kuasa Alkitab. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil atau dalam Alkitab. Karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Alkitab itu berkuasa, tidak seperti buku-buku biasa. Itu sebabnya banyak orang tidak suka, tapi banyak juga orang yang suka. Banyak orang diberkati dan mempengaruhi. Banyak tokoh-tokoh dunia belajar kepada Alkitab, walaupun mereka tidak percaya. Simbol-simbol yang dipakai untuk menyatakan arti dan kuasa Alkitab ialah Alkitab itu disimbolkan dengan cermin. Cermin dapat melihat atau dapat kita melihat
keadaan kita. Disimbolkan dengan benih, benih itu bisa tumbuh dan menghasilkan lebih besar. Disimbolkan dengan air susu yang dapat memberikan kehidupan. Disimbolkan dengan air madu yang manis. Disimbolkan dengan terang yang adalah sumber kehidupan. Disimbolkan dengan pedang, palu-palu, api, dan juga emas. Ini simbol-simbol yang menyatakan bahwa Alkitab itu berkuasa. Yang kedua, sifat Alkitab ialah Alkitab itu cukup. Alkitab itu cukup. Alkitab cukup menyatakan kehendak Allah kepada kita manusia. Dengan apa yang dinyatakan Allah, Alkitab tidak perlu lagi ditambah dan tidak perlu lagi dikurangi. Alkitab kita ini 66 buku sudah cukup untuk kita mengenal juru selamat. Tidak perlu lagi mimpi, tidak perlu lagi penglihatan. Masa kini masih banyak orang yang berkanjang dalam penglihatan. Nanti dia percaya kalau dia melihat. Kalau tidak melihat, kita kurang percaya. Masih banyak orang merindukan mimpi. Dia mau cari istri, mimpi dulu. Kalau Tuhan berkata itu dia, maka itulah mimpinya, itulah istrinya. Jangan percaya mimpi, jangan percaya penglihatan. Alkitab sudah cukup. Cari istri, cari suami sudah ada di Alkitab. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Sudah ada. Kita tinggal memilih. Ya Tuhan tidak katakan, ini jodohmu, ini jodohmu. Tapi kita yang memilih. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk memilih yang terbaik. Alkitab sudah cukup. Tidak perlu lagi ditambah. Kalau ada orang datang sekarang menganggapnya rasul, itu rasul palsu. Kalau masih ada orang katakan ini penglihatan baru, itu dari setan. Yang ketiga ialah, sifat yang ketiga adalah ketidakkeliruan. Alkitab tidak keliru dan Alkitab tidak salah. Alkitab tidak keliru sedikit pun dalam pengajaran, dalam maksud dan tujuan, karena diilhamkan atau diinspirasikan oleh Roh Kudus. Alkitab juga tidak salah. Artinya tulisan asli para nabi, para rasul tidak ada yang salah. Pemahaman ini khususnya menunjuk kepada setiap huruf pada naskah asli Alkitab yang tidak bersalah, tapi sayang sudah tidak ada sampai sekarang. Yang kita miliki adalah hanya salinan dan terjemahan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja memakai para penyalin dan memakai para penerjemah. Walaupun diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa, tapi intinya tetap jelas. Memang Alkitab harus diterjemahkan supaya semua orang bisa membaca. Yang berikut ialah fungsi Alkitab. Apa fungsi dari Alkitab? Klik ke bawah lagi. Apa fungsi Alkitab? Yang pertama, fungsi Alkitab ialah menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Alkitab itu adalah menyatakan kepada kita kabar baik. Injil itu kabar baik. Alkitab itu adalah firman Allah menyatakan kepada kita tentang kabar baik. Injil itu kabar baik, good news. Bukan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu buku Injil atau kitab Injil. Tapi Injil itu dimulai dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab adalah berisi Injil, kabar baik tentang keselamatan. Yang kedua, fungsi Alkitab menyatakan dan mengajarkan kebenaran Allah. Melalui Alkitab kita dapat mengenal kebenaran. Akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Melalui Alkitab kita dapat mengenal Tuhan yang benar. Melalui Alkitab kita dapat mengenal bahwa kita orang berdosa.
yang butuh pengampunan. Yang ketiga, Alkitab itu berfungsi memberi hikmat kepada orang percaya. Kalau kita baca dalam Roma panjang lebar disebutkan situ, hikmat manusia dan hikmat Allah itu berbeda. Alkitab mengajarkan kepada kita hikmat yang dari atas, yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita percayai. Karena kadang-kadang Tuhan memilih orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar. Yang keempat, Alkitab menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Melalui Alkitab dalam Roma pasal 10, bagaimana orang bisa berseru kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Berbahagialah orang yang membawa berita kabar baik itu. Itu dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yaitu firman Allah. Yang kelima, Alkitab juga menyatakan kesalahan. Itu dalam 2 Timotius 3. Setiap tulisan diilhamkan oleh Allah untuk menyatakan kesalahan. Oleh Alkitab kita tahu yang mana dosa dan mana yang bukan dosa. Oleh Alkitab kita tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Juga Alkitab memperbaiki kelakuan kita, mengubah kita, meninggalkan kefasikan, meninggalkan dosa. Itu dari Alkitab. Dan tanpa Alkitab kita tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Juga yang ketujuh, Alkitab mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Dan Alkitab menjadi standar menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dengan kata lain, menurut Mazmur 119 ayat 105, Alkitab itu menjadi pelita dan terang. Pelita bagi kaki kita, terang bagi kaki kita. Dia dapat menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian Alkitab. Poin G, pembagian Alkitab. Alkitab itu dibagi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini sama kita dengan orang Yahudi, agama Yahudi menggunakan Perjanjian Lama. Tapi kita orang Kristen ada tambahan, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu 39 kitab, 929 pasal, 23.214 ayat. Dan Perjanjian Lama ini dibagi, ada yang bagi 5, ada yang bagi 4. Yaitu yang pertama ada namanya kitab-kitab Taurat. Ini disebut dengan Pentateuch. Kitab Taurat ini dihitung dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini semua ditulis oleh Musa. Musa menuliskannya. Bayangkan Musa bisa menulis pada waktu menciptakan berapa ribu tahun yang lalu. Dan Musa menuliskannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ditulis tahun 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, ada kitab sejarah 12 buku. Dalam Perjanjian Lama ada kitab sejarah, mulai dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1-2 dan Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Itu kitab sejarah. Banyak menjelaskan sejarah perjalanan kehidupan orang Israel. Kemudian yang ketiga ada namanya kitab syair atau puisi. Ini 5 kitab. Mulai dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Khususnya Kidung Agung yang sering disalahartikan orang bahwa itu kitab porno. Padahal tidak dipaham bahwa ini syair, di mana Raja Salomo, ya mereka ada dengan gadis sulam itu, ya, dan dia
bagaimana dia saling memuja-muji atau memuji-muji, saling memberikan pujian. Itu gambaran Allah dengan umat, umat dengan Allah. Itu sifatnya syair atau puisi. Maka itu tidak boleh dibaca dengan seperti membaca matematika atau bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, ada dalam perjanjian lama ada namanya nubuatan atau apokalipsi. Nubuatan ini masih dibagi dua, yaitu ada kitab nabi besar dan ada kitab nabi-nabi kecil. Nah, nabi besar ini bukan berarti orangnya besar, bukan. Tapi isi dari buku-buku itu yang dibagi. Sehingga ada 5 kitab nabi-nabi besar, ada 12 kitab nabi-nabi kecil. Jadi bukan orang yang besar, bukan orang yang kecil, bukan. Nabi-nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkel, dan Daniel. Ini kitab dan mungkin dari bobotnya, sehingga dikategorikan kitab nabi-nabi besar. Lalu 12 kitab nabi kecil, ada Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, bagian perjanjian baru. Perjanjian baru 27 kitab, ada 260 pasal, 7.959 ayat. Ini dibagi 4 juga, bisa juga dibagi 5, tergantung kita mau bagi 5 bagi 4. Pertama ada namanya kitab-kitab Injil, ada 4 buah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu disebut kitab-kitab Injil, menjelaskan riwayat kehidupan Tuhan Yesus sejak lahir sampai naik dan akan datang kembali. Itu disebut kitab-kitab Injil. Yang kedua adalah kitab sejarah. Kitab sejarah hanya 1, yaitu buku atau kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini adalah menjelaskan tentang sejarah berdirinya dan berkembangnya gereja. Maka disebut kitab sejarah. Dan yang ketiga adalah ada surat-surat. Ada surat-surat ini dibagi 2, 21 kitab. Ada 13 surat Rasul Paulus dan ada 8 surat-surat umum. 13 ini adalah tulisan Paulus dikirim kepada, ada yang dikirim ke jemaat, ada yang dikirim kepada para gembala dan pribadi-pribadi tertentu. Mulai dari Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Ya, ada yang membagi ini sebenarnya Ibrani tidak masuk sebenarnya. Ibrani itu masuk di kategori surat umum. Tapi ada yang memasukkan dalam surat Paulus. Ya, lebih banyak orang menyebut bahwa Ibrani itu adalah termasuk surat-surat umum. Dari 8 surat umum itu mulai dari Ibrani, Yakobus, Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan Yudas. Itu surat-surat umum. Artinya ditulis dan dikirim kepada umum. Tidak seperti surat-surat Paulus. Kemudian yang keempat ialah surat apokaliptik atau nubuatan. Itu hanya 1 buku, yaitu kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini disebut buku nubuatan atau buku apokaliptik. Ini makanya orang kadang-kadang susah baca kitab Wahyu, karena berbeda dengan surat Paulus, berbeda dengan Injil-Injil. Kitab Wahyu itu berisi nubuatan. Ada yang sedang berlangsung sekarang, ada yang belum. Itu kitab Wahyu. Kemudian poin H, iluminasi. Apa itu iluminasi? Ya, ini bisa terjemahkan dengan istilah pencerahan. Nah, kata iluminasi dari bahasa Yunani artinya menerangi atau memberi penerangan. Inspirasi itu sudah selesai pada penulisan kitab-kitab oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Sekarang yang kita butuhkan ialah kita butuh iluminasi. Kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk memudahkan kita mengerti
apa arti buku ini atau apa arti firman ini. Lalu Roh Kudus menerangkan kepada kita, entah melalui penjelasan pendeta atau pengkhotbah atau penginjil atau dosen atau siapa, lalu kita mengerti, itu namanya iluminasi atau pencerahan. Makanya kalau seorang pendeta berkhotbah, dia tidak perlu lagi, Tuhan kami minta Tuhan memberikan kami inspirasi baru. Bacaan kitab sudah cukup, tidak perlu lagi inspirasi. Yang kita butuhkan ialah bagaimana kita mengerti, kita butuh bimbingan Roh Kudus untuk memahami firman yang sudah ada dan kita lakukan. Ini yang disebut dengan iluminasi. Iluminasi bertujuan supaya manusia mengenal Allah dengan benar dan melakukan apa yang ada di Alkitab secara benar. Yang terakhir, lambang-lambang Alkitab. Klik ke bawah lagi. Yang terakhir adalah lambang-lambang Alkitab atau simbol-simbol Alkitab. Pertama, Alkitab itu dilambangkan dengan pedang. Alkitab dilambangkan pedang, artinya Alkitab adalah firman Allah yang tajam, yang dapat menuduh hati atau menusuk hati manusia. Itu Ibrani 4 ayat 12. Ya, pedang yang bermata dua. Ya, kalau masuk, ya dibawa kena. Kalau dikasih pilih semua kanan kiri kena. Alkitab itu adalah bagaikan pedang yang tajam, yang bermata dua, dapat memisahkan antara sumsum. Artinya dapat mengubah hidup kita, dapat mengerat yang jelek, dapat memotong yang rusak, dapat memperbaiki. Karena kitab ini adalah kitab atau firman Allah yang dapat mengubah hidup manusia. Paulus seorang yang jahat luar biasa, pembunuh, membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menampakkan dirinya ke jalan Damsyik, Tuhan mengubah dia dengan firman, dan dia memberikan hidupnya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya karena diubah oleh firman. Yang kedua, Alkitab dilambangkan dengan palu-palu atau palu. Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa mematahkan kekerasan hati manusia. Betapapun kita keras, mungkin ada yang tidak mau bertobat-tobat, walaupun dengar firman Tuhan berulang-ulang, tidak berubah-ubah. Tapi ada saatnya kalau Tuhan memang pilih kita untuk selamat, pasti ada saatnya kita akan menyerah. Banyak orang yang bersaksi, dulu saya tidak suka dengan firman Tuhan, saya tidak suka baca firman Tuhan, tapi Tuhan memanggil dan Tuhan mengubah, dan akhirnya dia cinta firman Tuhan. Yang ketiga, Alkitab dilambangkan dengan benih. Benih artinya Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang menghidupkan kembali kehidupan manusia. Mungkin ini yang biasa dilambangkan dengan telur Paskah. Setiap Paskah ada telur. Katanya dalam telur itu ada kehidupan, tapi sayangnya telurnya sudah dimasak. Biar dibawa, dierami oleh elang, tidak akan pernah menetas karena sudah dimasak. Padahal prinsip filosofinya telur itu artinya di dalamnya ada kehidupan. Kelihatannya kering, tapi dalamnya ada kehidupan. Tapi sayang telurnya sudah dimasak sehingga tidak bisa lagi menetas. Alkitab adalah firman Allah yang dapat memberi kehidupan bagi kita. Yang keempat, Alkitab dilambangkan dengan cermin. Semua kita tahu cermin. Ya, Bapak Ima juga tahu cermin, walaupun bukan perempuan, apalagi ibu-ibu. Bonolan dan bapak sambil. Rasa-rasanya cermin itu lebih penting daripada HP. Alkitab adalah firman Allah yang setia menyatakan keadaan kita yang sebenarnya, sehingga kita butuh cermin. Ibu-ibu ke atas sui bolak-balik ke cermin, pokoknya tak nama letas untuk ke tak na si pesapuluh mana ke samin. Takutnya jangan sampai ada yang kurang cocok, bedaannya, pakaiannya, sisirannya, semua pokoknya dilihat di cermin. Alkitab bagaikan cermin, menyatakan keadaan kita yang sebenarnya.
Yang kelima, Alkitab dilambangkan dengan api. Api artinya Alkitab adalah firman Allah berkuasa menghanguskan dosa-dosa kita. Alkitab adalah dilambangkan dengan api. Dia bisa menghancurkan dosa apapun. Betapapun kita berdosa, kalau kita datang kepada Tuhan, firman Allah bisa menghancurkannya. Dan yang keenam ialah Alkitab dilambangkan dengan terang. Terang artinya Alkitab adalah firman Allah yang bersinar, memimpin orang setiap hari dan memberi hidup. Kita butuh terang. Setiap hari kita butuh terang. Dan Alkitab adalah bagaikan terang yang menuntun kita ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, Alkitab melambangkan atau dilambangkan dengan makanan. Artinya Alkitab adalah firman Allah yang merupakan makanan rohani yang menguatkan orang-orang percaya. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis katakan kepadanya dalam Matius 4, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Memang kita hidup dari roti atau dari makanan. Tapi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan rohani kita adalah firman. Maka orang Kristen, supaya jangan kita stunting, jangan kita kurus, jangan kita kena kanker rohani, mari baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap pagi, setiap malam. Baca Alkitab, renungkan Alkitab, karena itulah makanan rohani kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Kiranya menambah wawasan kami untuk mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan yang adalah makanan dan memberi kami tuntunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.